Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nur Cahyokumolo Dan saya Muhammad Jidan Tanjung. Kami dari SMA 15 Jakarta akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Morfologi Kerang Hijau Panna viridis sebagai bioindikator pencemaran mikroplastik di Teluk Jakarta dengan sebidang kami yaitu ilmu hayati. Plastik sudah menjadi masalah global dikarenakan sudah mencemari ekosistem laut dengan sangat parah. Plastik yang sulit terurai dan partikel-partikel kecil plastik yang juga sangat berbahaya yang disebut mikroplastik sudah ada di ekosistem laut. Hal ini juga sudah dikonfirmasi dari penelitian Pilapitia dan Ratnayek tahun 2024, Walton dan Fekwe tahun 2023, Williams dan Randall Buitrago tahun 2022. Mikroplastik ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup dikarenakan sangat mudah tertelan dan akan menyangkut di dalam tubuh makhluk hidup. Pengendapan yang terus-menerus akan menyebabkan gangguan reproduksi hingga kematian bagi makhluk hidup tersebut. Sudah dibuktikan dari penelitian Wang dan Qian tahun 2021, Lais tahun 1997, Snur dan kawan-kawan tahun 2018. Di sini kami menggunakan makhluk hidup dari kelompok Bivalvia sebagai bioindikator. Dikarenakan makhluk hidup ini mampu menetap dan memiliki toleransi yang cukup tinggi di lingkungan tercemar, serta merupakan penyaring air laut yang cukup efektif. Kerang di sini kami lebih spesifiknya kami menggunakan spesies dari kerang hijau atau Panna viridis. Kerang hijau di sini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan juga kerang hijau merupakan organisme yang invasif dan juga memiliki persebaran cukup luas. Sesuai dengan penelitian dari organisasi global IUCN, Global Invasive Species Database tahun 2005. Tujuan penelitian kami di sini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh mikroplastik terhadap morfologi kerang hijau, menambah pengetahuan tentang kandungan mikroplastik pada kerang hijau, memberikan informasi untuk meminimalisir konsumsi mikroplastik. Jenis penelitian yang kami gunakan di sini adalah kualitatif dengan deskriptif observasional. Penelitian ini kami lakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2025. Untuk lokasinya, kami mengambil 3 lokasi yaitu Teluk Kalibaru, Teluk Morangke, Teluk PLTU Ancol untuk mengambil sampel kerang hijau. Lalu kami juga menggunakan laboratorium SMA 15 Jakarta untuk melakukan penelitian. Pada proses pertama, kami melakukan pembersihan kerang dan pengukuran morfologi seperti cangkang, berat, warna, dan isi. Lalu kami menghancurkan daging kerang menggunakan kalium hidroksida dengan konsentrasi 10% sesuai dengan jurnal dari Brett dan kawan-kawan tahun 2018. Terakhir kami lakukan filtrasi dan pengamatan secara mikroskopis. Untuk keadaan bahan di sini ada toolbox, jangka sorong, nampan besi, pisau bedah, cawan peleburan, gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk, plastik hitam, karet gelang, Helen Meyer, sarung kaca, kertas saring membran steril Wattmann, pipet tetes, preparat, mikroskop digital, mikroskop optik, kerang hijau, air, dan larutan kalium hidroksida dengan konsentrasi 10%. Lalu, adapun data dan hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, bahwa jenis mikroplastik yang paling dominan pada kerang hijau kali ini adalah fragment. Lalu yang kedua, pada pembagian larva panel, kontaminasi tertinggi terdapat di lokasi di Kalibaru. Lalu yang ketiga, kerang yang besar, berat, dan isi lebih sedikit dan berwarna yang dominannya lebih terang lebih rendah kandungan mikroplastiknya. Sebaliknya, kerang yang kecil, yang ringan, isi yang penuh, dan dominasi warna yang lebih gelap lebih tinggi memiliki kandungan mikroplastiknya. Perbedaan antar lokasi dipengaruhi oleh kualitas air, arus, dan aktivitas manusia. Di Kalibaru, relatif lebih kotor dan cenderung memiliki air arus yang lambat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2022. Bahwasanya suhu yang rendah akan mempengaruhi arus air yang lambat. Hal tersebut akan memicu mengakumulasinya mikroplastik di perairan. Lalu, hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan pada tahun 2000. Bahwasanya arus air yang lambat akan menghambat distribusi nutrien dan memicu pengendapan bahan berbahaya seperti logam berat. Hal tersebut akan meningkatkan risiko kontaminasi bagi organisme filter feeder seperti kerang hijau.
Lalu, morfologi meliputi ukuran berat isi warna sangat berhubungan dengan kandungan mikroplastik. Juga kerang yang lebih kecil banyak banyak mikroplastik karena filter aktif. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan teori Marquette dan kawan-kawan pada tahun 2003 bahwa bioindikator dapat memberikan informasi terkait lingkungan karena memiliki kemampuan akumulasi dan respon morfologis dan psikologis terhadap lingkungan. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati pada tahun 2015 bahwa kerang yang lebih besar memiliki kemampuan pseudophoses. Mereka dapat mengeluarkan partikel berlebih jika tidak dibutuhkannya. Lalu, sejalan juga dengan penelitian Utami pada tahun 2015 bahwa kerang yang aktif lebih kecil, mereka memfilter air untuk kebutuhan pertumbuhan, sehingga hal tersebut meningkatnya risiko akumulasi mikroplastik. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan pertama, bahwasanya lokasi penelitian berpengaruh. Dilihat dari kali baru yang memiliki mikroplastik lebih banyak daripada lokasi lainnya. Lalu, morfologi kecil, ringan, isi penuh, gelap memiliki kandungan mikroplastik yang lebih tinggi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami pada tahun 2015 dan kawan-kawan. Lalu, yang ketiga, mikroplastik terbukti mempengaruhi biomorfologi kerang hijau. Dan yang keempat, kerang hijau efektif sebagai bioindikator pencemaran. Lalu, saran yang pertama adalah kami menyarankan bahwa konsumsi kerang hijau yang berukuran lebih besar, berat, isi yang lebih sedikit, dan dominan warna yang terang. Karena kerang tersebut memiliki mikroplastik yang lebih sedikit daripada kerang yang kecil. Lalu saran kedua yaitu bersihkan kerang secara menyeluruh sebelum konsumsi agar kita tidak memakan mikroplastik yang kecil itu. Lalu saran terakhir adalah perlu pengelolaan sampah plastik lebih baik dan disiplin dalam membuang sampah agar kita tidak memakan mikroplastik yang ada di makhluk hidup di laut. Salah satunya adalah kerang hijau ini. Lalu berikut adalah lampiran gambar. Yang pertama adalah tempat pengambilan sampel. Lalu ada alat dan bahan dan pengulangan morfologi sampel. Lalu ada penghancuran dari kerang hijau menjadi larutan. Dan yang terakhir ada mikroplastik di sampel kerang hijau. Baik, itu saja presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami berharap bahwa penelitian kami ini dapat memberikan pemanfaatan yang baik pada bidang kami yaitu ilmu hayati. Dan juga kami mengharap masyarakat dapat mengetahui hal-hal dari wawasan baru ini. Terima kasih.